Salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya akan membahas mengenai memakai batu cincin di jari tertentu itu apakah ada maknanya, khasiatnya, fungsinya atau kekuatan tertentu. Monggo disimak nggih dulur. Ini adalah salah satu mungkin dari pertanyaan panjenengan di konten saya sebelumnya nggih. Wilujeng rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, kemarin itu saya sudah menjelaskan nggih ke 35 weton yang direkomendasikan pakai cincin batu apa ya. Nah, sekarang mungkin panjenengan ada yang belum jelas atau ingin menanyakan, lebih baik itu diletakkan di jari yang mana ya? Dan apakah ada pengaruhnya memakai cincin di jari tertentu? Dulur, dalam kebudayaan ataupun kepercayaan tertentu itu memang ada pengaruhnya ya bagi pengguna cincin di jari tertentu. Nah, ini pengaruh hoki ataupun energi pemakainya ya. Nanti panjenengan simak sampai akhir menurut penjelasan psikologi ilmiahnya ya. Jadi jangan segala sesuatu itu selalu dikaitkan dengan hal-hal mistis ya. Saya di sini menjelaskan batu murninya ya, bukan berkaitan dengan kodam, tetapi masih banyak yang mengkait-kaitkan dengan isian kodam. Janjane lek penjelasnya apa kurang to dulur. Saya tuh nggak nyebut menggunakan isian kodam loh, tapi kadang hanya dengan membaca judulnya sudah berspekulasi sendiri, nggak mau mendengarkan penjelasannya nggih. Jadi kalau berkomentar, berasumsi itu minimal pahami dulu apa yang disampaikan, dicerna baik-baik, baru berkomentar supaya nyambung gitu dulur. Jangan sampai penjelasan isinya apa, komennya kemana, tidak nyambung sesuai dengan argumentasinya sendiri-sendiri yang tidak sesuai dengan isi penjelasannya. Baik, kembali lagi gitu dulur, menggunakan cincin di jari tertentu apakah ada pengaruhnya ya, maknanya apa dan contohnya batu apa. Monggo disimak gitu dulur. Menggunakan cincin di jari manis kanan ya, ini maknanya simbol cinta, komitmen dan kreativitas. Lalu khasiat atau pengaruhnya itu apa? Nah, khasiatnya ini baik untuk menarik keberuntungan, hubungan dan seni. Nah, contoh batu yang disarankan ini sesuai dengan yang saya tahu saja gitu dulur. Ini bisa menggunakan batu rubi, garnet atau batu yang berenergi hangat lainnya. Kemudian untuk yang jari tengah, ini maknanya untuk keseimbangan dan tanggung jawab. Pengaruhnya apa? Nah, ini untuk yang ingin memperkuat kekuatan pribadi dan kestabilan hidup atau stabilitas hidup. Batu yang disarankan itu bisa kecubung. Yang saya tahu itu gitu dulur, atau mungkin panjenengan pernah tahu, pernah dengar atau pernah mengalami sendiri jenengan pakai batu cincin yang cocok di jari tengah itu yang apa? Kalau saya tahunya kecubung, yang lainnya saya belum pernah mencobanya gitu dulur. Kemudian jari telunjuk, ini maknanya kepemimpinan dan ambisi. Nah, pengaruhnya apa? Bagi yang ingin memperkuat kepercayaan diri, karisma dan juga wibawa. Contoh batu yang disarankan untuk jari telunjuk nggih. Ini bisa menggunakan safir, topas ataupun agate merah nggih. Berikutnya untuk jari kelingking, ini maknanya komunikasi dan hubungan sosial. Nah, ini pengaruhnya
cocok atau baik untuk pebisnis, negosiator, atau yang ingin bicaranya itu lancar. Untuk batu cincin yang disarankan itu bisa pakai zamrud, mata kucing, ataupun sitrin. Dan yang terakhir, ibu jari. Ini maknanya kekuatan kehendak dan ego. Pengaruhnya apa kalau memakai batu cincin di ibu jari? Nah, ini untuk mengontrol kepemimpinan dan memperkuat kontrol diri. Contoh batu yang disarankan itu bisa menggunakan batu obsidian atau batu warna hitam lainnya. Nah, panjenengan pasti bertanya nggih, untuk letak jarinya itu di sebelah kanan atau kiri ya. Kalau di sebelah kanan dulur, biasanya digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan dunia luar, seperti rezeki, kekuasaan, pekerjaan, karisma, maupun keberanian. Ini dulur untuk menunjukkan kekuatan, aksi, pengaruh, dan pencapaian. Nah, untuk tangan kanan ini cocok bagi panjenengan yang ingin meningkatkan hoki di karir, bisnis, ataupun urusan sosial. Dan juga bisa digunakan untuk tampil lebih percaya diri dan disegani. Kemudian kalau menggunakan di jari sebelah kiri, ini lebih berhubungan dengan dunia batin, seperti ketentraman hati, spiritualitas, perlindungan, kesehatan, menyerap energi, menenangkan emosi, dan mendekatkan diri pada hal-hal intuitif. Nah, kalau menggunakan batu cincin di sebelah kiri, ini cocok bagi panjenengan yang ingin menenangkan hati, cocok buat yang ingin perlindungan dari energi negatif, menarik cinta, dan ketenangan batin. Jadi dulur, kesimpulannya kalau menggunakan batu cincin di tangan sebelah kanan nggih, jari sebelah kanan, ini kalau panjenengan ingin mengeluarkan energi keluar nggih. Nah, ini maksudnya aktif ya. Tetapi kalau panjenengan menggunakan batu cincin di sebelah tangan kiri, jari yang kiri nggih, ini kalau panjenengan ingin menyerap atau melindungi energi. Artinya pasif nggih. Aktif itu mengeluarkan, pasif itu menyerap atau melindungi. Jadi terserah panjenengan suka yang mana. Kalau yang kanan mengeluarkan energi, kalau yang kiri itu menyerap atau melindungi energi. Nah, dalam psikologi ilmiah gitu lur, cincin, batu cincin itu bukan pembawa hoki secara magis. Tapi dari sudut psikologi ilmiah, dia bisa menjadi alat untuk meningkatkan kepercayaan diri, menunjukkan karakter, dan menarik respon positif sosial. Nah, efek itu bisa disebut sebagai hoki, padahal sumbernya itu dari pikiran dan sikap kita sendiri. Ini adalah bagian dari ekspresi diri dan komunikasi nonverbal. Jadi paham ya dulur, tidak segala sesuatu itu berkaitan dengan magis, tetapi bisa dikaitkan dengan penjelasan psikologi ilmiahnya. Bagi panjenengan yang mungkin nggih selalu mengait-ngaitkan batu cincin itu dengan kodam, ada kekuatannya, mungkin panjenengan belum tahu bahwa semuanya itu masih bisa dijelaskan secara ilmiahnya. Apa yang disebut dengan energinya, apa yang dimaksud dengan hokinya, keberuntungannya, daya tariknya, nggih, itu tetap bisa dijelaskan secara ilmiah.
Hanya saja mungkin karena panjenengan sudah terpaku dengan bahwa batu cincin itu pasti ada kaitannya dengan hal-hal magis. Jadi di-upgrade lagi nggih pengetahuannya, ilmunya, wawasannya supaya tidak terkungkung bahwa dunia ini luas, pengetahuan ini luas. Kalau menilai sesuatu jangan hanya dari sampulnya, tetapi dilihat dulu isinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, nggih. Dan satu lagi, apa yang saya sampaikan ini jangan dijadikan sebagai patokan, nggih. Karena saya dan panjenengan memiliki pengalaman masing-masing yang berbeda. Dan dulur selalu ingat, nggih, bahwa sumber kekuatan itu tidak terletak pada benda, tetapi jika ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari benda tersebut, itu tidak lain karena Tuhan ingin menunjukkan kuasanya atas ciptaannya yang ada di alam semesta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Fitrika, salam rahayu.